Mari kita berdoa. Kami sangat surprise Tuhan di sore hari ini karena bagaimana mungkin kami bisa ada beribadah di tempat ini kalau bukan Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Kalau bukan ada anugerah Tuhan yang menuntun sepanjang hidup kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami bukan cuma mau menikmati anugerah dan berkat Tuhan, tapi kami mau hidup bagi Tuhan. Supaya hidup kami boleh betul-betul dipakai Tuhan dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Engkau yang boleh menuntun pemberitaan firman Tuhan sebentar, kami boleh menangkapnya dengan sangat sederhana, supaya kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas, Tuhan boleh memakai dia untuk boleh menjadi berkat. Dan setiap kami di sore hari ini, boleh menikmati firman Tuhan, kami boleh mengikutinya, bahkan dengan rendah hati boleh mentaatinya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Shalom. Belum terdengar sampai ke saya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik ya. Berharap semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dan dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, dengan saya di sore hari ini sama-sama kita akan belajar satu tema mengenai relasi atasan dan bawahan. Waktu kita berbicara mengenai tema relasi atasan dan bawahan, tema ini tidak bisa dilepas dari kerangka teologi kerja. Maka kalau kita mau melihat kerangka teologi kerja, mari kita sama-sama melihat dari awal kerangka teologi kerja yang dibangun sendiri oleh Tuhan, yang bekerja, yang memberikan dan memanggil kita untuk bekerja. Nah, kita mari melihat dulu dari dua teks di dalam perjanjian lama yang menjadi panggilan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kita boleh lihat di Kejadian 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin susah karena kejauhan boleh buka Alkitab, tapi yang bisa lihat ke depan boleh sama-sama lihat ke depan. Kita boleh sama-sama membaca Kejadian 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Sama-sama bareng-bareng dengan saya. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia Allah yang bekerja dan Dia Allah yang memanggil manusia untuk bekerja di dalam kerangka misinya. Jadi kalau kita mau lihat konsep awal dari sebuah pekerjaan, dengan sangat jelas Tuhan memberikan kepada kita konsep-konsep pekerjaan yang jelas untuk kita kerjakan. Dan ada 3 panggilan yang Tuhan titipkan kepada setiap kita hari ini, baik atasan maupun bawahan, untuk bekerja dengan kerangka yang Tuhan mau. Ini konsep idealnya. Tuhan kasih ke kita ada 3 hal, berkuasa, mewakili Allah di dunia, dan memenuhi bumi. Waktu kita dikasih Tuhan untuk berkuasa, waktu kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mewakili Dia di dunia, dan dikasih kesempatan untuk mengelola dunia yang besar ini, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Yang pertama, waktu kita dikasih kuasa otoritas, Tuhan mau kita memimpin diri kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Dan kalau kita melakukan ini, memimpin semuanya untuk Tuhan, pasti relasi itu akan indah, baik atasan maupun juga bawahan. Waktu kita juga sadar bahwa kita dipanggil Tuhan untuk mewakili Tuhan sebagai gambar Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk waktu kita menjadi atasan dalam lembaga di gereja sebagai pemimpin rohani, kita akan sadar kita mewakili Tuhan, bukan kita jadi bos. Yang terakhir, kita dikasih kesempatan untuk mengelola dunia, memenuhi bumi, tapi dengan hukum-hukumnya Tuhan, bukan semena-mena kita. Nah, ini konsep ideal yang Tuhan panggil dan Tuhan kasih kepada setiap kita yang bekerja. Tapi sayang sekali. Karena dosa, karena pengaruh dosa, konsep pekerjaan yang sungguh indah sebenarnya yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan supaya menjaga tatanan hidup manusia, supaya dalam kerangka saling mengasihi, gagal dan hancur karena dosa. Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau semua hidup bagi Tuhan. Kenapa? Ketika semua hidup bagi Tuhan, semua akan belajar bagaimana mengasihi sesama. Jadi terjadinya harmoni, kebersamaan,
indahnya relasi sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, kita bisa lihat ya, ada manusia-manusia, orang-orang Kristen termasuk hamba Tuhan di gereja, itu hidupnya bagi diri sendiri. Pemimpin rohani tapi sungguh kasar dan tidak jadi berkat dimanapun berada. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat kita menjadi ciptaan yang saling menindas, tidak menghargai baik atasan dan pun bawahan. Saya bilang begini, dosa membuat seluruh manusia, siapapun kita, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, itu bisa bekerja dengan saling mengutuki dan saling merugikan. Benar? Jujur? Jujur, karena dosa. Dosa merusak semua elemen yang ada. Dosa mengkacau balakan konsep pekerjaan yang indah yang Tuhan kasih. Makanya jangan heran, baik di gereja dan di luar, bisa jadi orang yang bekerja di gereja pun tidak sejahtera. Di mana? Nah, kita pasti menemukan banyak hal. Kenapa? Karena dosa. Kita mesti jujur, ini realita yang terjadi. Dosa itu membuat konsep pekerjaan jadi gagal paham, relasi bawahan dan atasan dimanapun. Organisasi di luar, lembaga, pekerjaan, baik mungkin kita sebagai atasan di rumah karena orang tua menafkahi anak, ataupun kita memiliki asisten rumah tangga, baik kita juga di gereja sebagai pemangku kekuasaan, leader, pemimpin rohani, sama-sama rusak. Sama-sama rusak karena dosa. Makanya kalau saya mau mengajukan satu pertanyaan setelah ini, kita mestinya harus jawab dengan jujur. Kehadiran kita di tempat kerja kita membawa apa? Membawa kasih Tuhan di sana, atau justru kehadiran kita di tempat kerja makin memperburuk keadaan dengan tindakan-tindakan yang berdosa. Kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Sebagai manusia berdosa, bukan cuma kadang-kala, tapi seringkali kita memperburuk keadaan dunia dengan kehadiran kita. Bukannya menggarami, tapi kita justru memperburuk, memperbusuk tempat di mana Tuhan taruh kita. Baik sebagai bawahan, termasuk sebagai atasan. Benar ya? Jujur ya? Tapi kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur ya. Selain berbagai macam hal yang kita sadar bahwa ini realita yang terjadi hari ini, ada satu buku yang boleh memberikan kita usulan yang baik. Bapak Ibu yang hari ini bekerja, beli buku ini karena bagus sekali. Karena buku ini ditulis oleh Tim Keller. Bukunya itu memiliki judul Apakah Pekerjaan Allah Menjadi Bagian dari Pekerjaan Kita. Buku yang sangat baik buat kita di marketplace kita yang hari ini bekerja. Buku ini memberikan satu usulan bagaimana kehidupan kekristenan, bagaimana bisa bermisi di dalam pekerjaannya. Cocok dengan tema kita hari ini. Jadi bekerja itu bukan cuma pembuktian diri, saya reminder lagi, dapat gaji dan cari nafkah. Tetapi bekerja adalah menciptakan budaya yang peduli terhadap sesama. Dan itu kebenaran Injil, mengasihi sebagaimana Tuhan yang panggil kita bekerja, Tuhan juga yang mengasihi kita. Amin. Maka bagaimana kita hari ini dalam dunia kerja, menciptakan budaya yang peduli sesama atau tidak? Tapi kita menemukan ya kadang-kala enggak ya, karena dosa itu sangat-sangat kuat mempengaruhi sendi-sendi hidup kita. Tapi kita mesti bersyukur. Tuhan menebus kita. Tuhan menebus kita, Tuhan memanggil kita untuk kita boleh kembali melihat kepada panggilan Tuhan yang mulia. Di mana? Kita boleh lihat di Efesus 2 ayat 10. Sama-sama dengan saya kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, Tuhan menembus kita bukan cuma sekedar kasih sorga ya, itu benar. Tapi untuk kita yang hari ini masih hidup, mestinya mengerjakan panggilan Tuhan, bukan sekedar melulu tentang sorga. Tapi bagaimana panggilan sorga mulia itu diejawantakan di dalam kehidupan kita hari ini sebagai seorang pekerja. Jadi firman Tuhan mengatakan Dia tebus kita, Dia panggil kita untuk kembali mengerti apa yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik yang sebenarnya Tuhan sudah kasih, tapi kita sempat gagal dan kabur karena kehidupan berdosa. Sehingga kita hari ini bekerja tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan panggil kita supaya kita melihat kepada ini. Saya waktu prepare khotbah ini ya, saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan thank you ya udah tebus kita dari dosa. Kenapa? Karena kalau hari ini Tuhan gak tebus kita dari dosa, bukan cuma kita sengsara karena kematian kekal, tapi seluruh tatanan dunia itu akan hancur. Maka gak ada hari ini orang akan melayani dan saling menghargai. Benar ya? Orang pasti akan makin hari makin egois,
termasuk mungkin dalam relasi berkeluarga. Pasti karena dosa itu bikin kita tidak punya relasi yang sehat. Karena kita hancur dengan Tuhan juga relasinya. Tapi kita bersyukur Tuhan tebus, dan penebusan Tuhan membuat kita akhirnya boleh melihat kembali lagi kepada kehidupan yang bekerja. Nah, di dalam pembelajaran yang coba saya temukan, kita punya pengharapan di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Kalau tadi di awal cuman sampai di kejatuhan ya, ketika penciptaan manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan itu saling menindas, kerusakan terjadi di mana-mana. Tapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, penebusan Tuhan membuat kita kembali hidup bagi Tuhan. Seperti hari ini ya, kita kembali mulai menata hidup untuk mengasihi Tuhan, kita melayani, kita ke gereja. Tapi Tuhan tebus kita juga untuk bagaimana kehidupan berelasi dalam dunia kerja juga lebih baik lagi. Kalau kita lihat di perjanjian baru, bagaimana ayat-ayat di perjanjian baru itu betul-betul sangat menguatkan di sebuah relasi. Bagaimana menghargai Yahudi dan non-Yahudi, tuan dan hamba, penerimaan kepada orang asing. Jadi mulai kembali ditata supaya harmonis seluruh ciptaan. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, kita masih hargai. Sekalipun dia mungkin bawahan, tuan dan hamba, tapi kita tetap mengasihi. Dan nantinya akan digenapkan di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi hari ini kita tuh hidup di antara, kita sudah menerima penebusan dan nanti kita akan ke penggenapan. Lalu pertanyaannya, apa contoh konkret dari pekerjaan yang baik yang hari ini harus kita lakukan di dalam perjalanan kita di antara penebusan sampai kepada penggenapan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau bilang pekerjaan buat Tuhan, itu abstrak. Pekerjaan baik, itu juga abstrak. Apa itu pekerjaan baik? Nah, hari ini kita akan merenungkan di dalam bagian yang sama di Efesus, tapi di pasalnya yang ke-6. Boleh Bapak Ibu jemaat buka, Efesus 6 ayat 5-9. Saya tidak menampilkan di depan, Bapak Ibu boleh membuka di Alkitabnya masing-masing. Boleh buka Alkitab, buka handphone, tab dan lain sebagainya. Kita buka bagian ini, Efesus 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau sudah membukanya, kita baca berganti-gantian. Saya ayat 5, Bapak Ibu jemaat ayat 6, saya nanti ayat 7, 8 Bapak Ibu, 9 saya lagi ya. Efesus 6 ayat 5 sampai 9 kita berganti-gantian. Dimulai dengan saya, baru Bapak Ibu, demikian seterusnya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat, 1, 2, 3. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Hai tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman, karena kamu tahu bahwa Tuhan mereka dan Tuhanmu ada di surga dan ia tidak memandang murka. Bapak Ibu, waktu kita menempatkan diri sebagai pembaca pertama dari surat ini atau penerima surat ini sebagai jemaat Efesus, mungkin saja beberapa jemaat Efesus akan melihat kok seolah-olah Paulus menyetujui perbudakan di waktu itu. Ya udah nggak apa-apa, taat aja, oke aja. Tapi sebenarnya di masa itu tuh Paulus sama sekali tidak menyetujui perbudakan. Dan kalau kita berbicara mengenai perbudakan di masa itu, perbudakan tidak selalu konotasinya itu negatif. Karena ada hamba-hamba atau budak yang bukan cuma bekerja sebagai buruh atau pelayan, tapi juga sebagai dokter, sebagai guru, dan jasa mereka itu sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Romawi saat itu. Jadi ini ayat, bagian ini diberitakan kepada semua hamba, semua bawahan yang bekerja. Jadi Paulus sangat tidak setuju dengan perbudakan yang demikian. Jadi ini satu bagian firman Tuhan yang ditujukan kepada semua hamba, semua pelayan termasuk kita hari ini yang bekerja. Dan kenapa saya bilang Paulus tidak menyetujui perbudakan? Karena kalau kita baca perikop kita ini menarik sekali sebenarnya. Paulus menaruh relasi atasan dan bawahan satu perikop bersama-sama dengan relasi orang tua dan anak. Coba kita kalau lihat di ayat 1 sampai ayat 4, itu ada relasi antara orang tua dan anak. Kenapa Paulus taruh di situ? Kenapa Paulus taruh di situ? Karena Paulus ingin mengajarkan orang-orang pada waktu itu termasuk kita
Untuk bagaimana budak itu mestinya kita hargai, kita kasihi, menjadi bagian di dalam keluarga. Apalagi kalau budak itu adalah budak orang percaya. Kita mesti sadar bahwa mereka juga satu tubuh Kristus, satu tubuh dengan kita, keluarga di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya Paulus mengajarkan jemaat bukan cuma eksklusif mengasihi keluarga, tapi perlu bagaimana menghargai, mengasihi budak-budak atau pelayan yang bekerja di tempat mereka. Kenapa sih Pak Andrian? Kenapa? Karena pada waktu itu di zaman perjanjian baru, budak atau hamba adalah orang-orang tanpa status, tanpa identitas, yang sangat memerlukan perlindungan terhadap hak-hak kehidupan. Maka butuh sekali orang-orang yang mempekerjakan mereka untuk menghargai mereka, melindungi hak-hak mereka, dan juga mengayomi mereka. Makanya indah sekali ya, ditaruh dalam relasi yang intim yaitu keluarga, tapi ditaruh juga relasi juga atasan dan bawahan. Itu berarti satu perintah yang sungguh luar biasa untuk menghargai. Dan lebih daripada itu, selain disuruh untuk menghargai, Paulus memulai bagian firman Tuhan ini dengan usulan kepada hamba terlebih dahulu. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-5, jelas sekali firman Tuhan bilang, hamba itu harus taat. Taat artinya harus rela mau dipimpin. Belajar untuk tunduk, untuk menghormati dengan baik. Bukan menjilat ya, belajar untuk menghormati dengan baik. Dengan respon takut, gentar, dan tulus hati. Maka kalau berbicara mengenai taat, itu berbicara mengenai bagaimana kita menjaga relasi. Hamba-hamba hendaklah taat, belajar untuk menghormati, menghargai, rela dipimpin, tapi juga taat dengan penuh hikmat untuk mentaati juga kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak bisa membangun relasi yang baik dengan atasan kalau kita nggak belajar untuk taat. Nggak belajar untuk taat dan tunduk menghargai. Kalau kita nggak belajar untuk taat dan tunduk, maka bagaimana mungkin relasi itu bisa terjaga dengan kita punya atasan. Tetapi kalau kita hari ini mau belajar untuk taat, tunduk, menghormati yang Tuhan tempatkan, menghargai, rela mau dipimpin, itu kita bukan cuma akan menjaga relasi. Tapi ketika relasi dijaga, hubungan juga makin baik. Ya nggak sih? Waktu orang jaga relasi, hubungannya akan baik. Waktu hubungan baik, itu Injil masuk di sana. Mission in marketplace. Siapa tahu bos kita bukan orang Kristen, tapi percaya Tuhan karena melihat kita orang-orang yang luar biasa di tempat kerja. Amin. Injil boleh masuk di sana. Tapi bukan cuma sekedar dijaga relasinya, tapi bagaimana relasi itu dibangun. Unik sekali, Paulus bilang bukan cuma taat sekedar taat, tapi taat juga disertai dengan takut, gentar, dan tulus hati. Dengan motivasi yang baik, tujuan yang baik, bukan cari muka supaya dilihat, tapi boleh betul-betul dibangun dengan rasa yang segan, gentar karena menghormati juga atasan kita, tapi juga dengan tulus hati, dengan hati yang murni mengasihi. Dan itu akan membuat relasi bukan cuma terjaga, tapi dibangun. Karena hari ini bisa jadi kita taat, tapi taatnya menjilat, taat tapi taatnya mencari muka, taat tapi ada maunya, taat tapi karena sesuatu. Tapi kalau kita mau belajar taat seperti firman Tuhan bilang, itu di sana akan terbangun relasi yang indah, yang jujur, yang terbuka. Dan itu akan melatih kita untuk mengasihi Tuhan lewat mengasihi kita punya atasan atau pemimpin, bahkan pemimpin rohani dan lain sebagainya. Maka ini yang firman Tuhan bilang, melatih kita. Makanya firman Tuhan bilang, waktu kamu melakukan ini, lihat ke Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Kita melatih juga diri untuk mengasihi Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan yang hari ini memimpin kita dimanapun kita berada. Lalu Pak Andrian, bagaimana kalau kita sudah jadi bawahan yang baik, tanggung jawab, tapi kita punya bos, kita punya pemimpin, kita punya pemilik perusahaan, termasuk mungkin juga pemimpin rohani, orang yang gak baik, yang malah berespon yang kurang baik. Malah kadangkala dia menindas, mengecewakan, bikin sakit hati, atau bahkan kadangkala bikin kita tuh susah hati untuk berangkat kerja karena harus ketemu dengan bos itu. Alerginya minta ampun. Bagaimana? Firman Tuhan kembali lagi mengajak kita untuk lihat kepada Tuhan ketika melakukan ini. Makanya saya kasih satu kutipan. Pekerjaan bukan sekedar tampil di depan orang. Karena kalau enggak kita capek tampil baik yang enggak tulus. Tapi lebih daripada itu, kita menunjukkan hati yang mentaati kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kalau tidak terjadi? Firman Tuhan kasih kita kekuatan yang tadi kita baca di ayat 8. Kita pasti akan menerima balasan dari Tuhan. Amin. Saya yakin kok Tuhan pasti berkati kita lewat segala jeripaya,
semangat kita, ketaatan kita. Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ingat dengan quotes atau kutipan yang pernah saya share beberapa tahun lalu di sosmed saya. Kutipannya berbunyi demikian. Orang itu bisa jahat sama kita. Hari ini mungkin kita kena apa ya? Kena hal yang gak baik. Kita punya bos, kita punya atasan, pemimpin rohani juga mungkin dalam organisasi. Jahatnya setengah mati, gak menghargai kita, gak sayang sama kita. Kita mungkin puluhan tahun kerja, tapi kita tetap miskin, susah, tidak dihargai. Harkat dan martabat kita tidak pernah naik karena diperlakukan seperti bukan manusia. Tapi mari kita melihat kepada Tuhan. Orang mungkin bisa jahat sama kita. Dan saya nggak akan mungkin bisa tahan orang tuh jahat sama Andrian. Nggak mungkin. Siapa yang bisa tahan orang gosipin aku, jahatin aku, kasih rencana yang nggak baik. Aku nggak bisa tahan. Tapi ada berkat lain. Tapi orang juga nggak bisa ambil kalau Tuhan mau kasih berkat, kebaikan dan kemurahan untuk kita. Ada amin? Orang mungkin bisa jahat sama kita. Tapi orang gak pernah bisa ambil berkat, kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Amin gak? Dan ini juga firman Tuhan tegaskan di Roma. Nyawa kita hilang pun kasih Tuhan gak pernah lepas dari anak-anak Tuhan. Wow, Tuhan kita tuh sungguh luar biasa. Sangat-sangat luar biasa mengasihi kita. Maka ini bagian firman Tuhan yang boleh kita ingat. Bahwa Tuhan tetap akan memberkati, menunjukkan yang baik kepada kita. Lalu sekarang, ada usulan perintah kepada atasan atau pemimpin atau tuan. Mungkin kita berpikir, aku kan bukan pemimpin. Tapi bisa jadi kita pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam organisasi. Atau juga kita di rumah punya banyak orang-orang yang kita pekerjakan. Jadi ini usulan kepada kita, pemimpin atau atasan. Sebelum sampai kepada usulan itu, saya mau menggambarkan dulu betapa susahnya pemimpin itu untuk bisa mengasihi orang lain. Apalagi di masa itu, ketika berbicara mengenai relasi tuan dan budak. Karena dipengaruhi oleh dua konteks. Orang-orang Yahudi meyakini atau punya konsep bahwa hamba itu identik seperti barang. Jadi kalau kita punya barang, kita bisa pakai sampai rusak. Hampir rusak. Sebab itu makanya bangsa Israel merontak-rontak kepada Tuhan karena tidak tahan dengan perlakuan Firaun di dalam perbudakan. Karena betapa kejamnya perbudakan, manusia tidak dipandang sebagai manusia, tapi hanya sebagai barang yang bisa dipakai sampai rusak. Ini yang pertama. Tapi di waktu itu juga ada pepatah Roma yang bilang begini, semua budak adalah musuh. Jadi betapa susahnya ketika Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat Efesus untuk dibaca, pasti bergumulnya setengah mati karena dengan situasi, apalagi mungkin kalau hamba itu bukan orang Yahudi. Waduh, tambah-tambah lagi ya, tambah parah. Satu hal yang susah, yang setengah mati. Dan ini pun hari ini, bukankah hari ini kita juga mengalami pergumulan yang sama? Iya enggak sih? Mungkin hari ini perbudakan enggak ada. Di Indonesia enggak ada perbudakan karena dilindungi oleh hak asasi manusia. Tapi betapa banyak orang Kristen, bos Kristen, pemimpin Kristen, sekalipun mungkin tidak lagi melihat kepada perbudakan, tapi punya konsep perbudakan. Apa contohnya Pak Andrian? Ya ini, banyak atasan dan pemimpin hari ini merasa lebih superior dari orang lain. Merasa lebih istimewa, jaga jarak, merasa lebih oke, merasa lebih apa ya? Selalu kita merasa tuh lebih superior kalau kita tuh pemimpin. Dan masalah klasik ini juga timbul di gereja. Siapa bilang di gereja nggak ada masalah begini? Ada juga ya. Pemimpin, hamba Tuhan, pendeta bisa saja nggak punya hati yang mau mengasihi bawahannya. Bisa saja, bisa saja. Maka ini realita yang terjadi. Kita mungkin nggak lagi memperbudak orang, tapi konsep kita, cara kita melihat bawahan kita sama seperti kita melihat budak. Kita nggak hargai, nggak perlakukan mereka sebagai sesama manusia yang Tuhan kasihi. Hari ini demikian bukan terjadi? Kita mungkin nggak memperbudak, kita punya ART di rumah. Tapi kita mungkin jijik sama ART kita, apalagi sukunya berbeda. Kita merasa selalu lebih oke, jaga jarak. Sorry ya, Tuhan kita nggak jaga jarak loh. Dia dari sorga datang ke dunia, jumpai orang di pasar, ketemu orang-orang susah. Kalau kita hari ini jaga jarak, malu, Tuhan siapa yang kita kenal. Maka hari ini kita perlu melihat betapa ini susah. Betapa pemimpin-pemimpin juga rakus, itu juga memperbudak. Rakus, hanya cuan makin kaya, tapi orang yang bekerja di tempat dia makin susah. Jahat, manipulatif. Mungkin pemimpin berelasi, tapi selalu disertai dengan agenda-agenda yang gak baik. Bukankah ini juga berbicara mengenai perbudakan? Tapi kita bersyukur sekali firman Tuhan itu sayang terhadap semua orang.
Firman Tuhan tuh cinta supaya kenapa? Seluruh kehidupan sosial sesama dimanapun itu tercipta jadi harmoni yang indah. Supaya sesama manusia tuh saling mengasihi. Firman Tuhan tuh kasih dua usulan. Yang pertama, kalau kita baca bagian ini, firman Tuhan memerintahkan para tuan untuk mengasihi dan juga menghormati para hamba. Bukan cuma tuntut hambanya menghargai, pemimpin pun kasih contoh lebih dulu. Bagaimana menghargai orang, bagaimana rendah hati, bagaimana mengasihi orang. Dan firman Tuhan itu taruh supaya pemimpin sebenarnya yang punya otoritas jangan semena-mena. Menghargai orang, mengasihi orang. Bahkan di ayat 9 ditutup dengan, hai tuan-tuan, ingat, Tuhan kamu dan Tuhan dia itu sama, ada di sorga dan jangan main-main. Makanya firman Tuhan mau bilang begini, memerintahkan para tuan untuk mengingat akan status yang sama di hadapan Tuhan. Jadi jangan sembarang dan kasar memperlakukan bawahan. Karena dia juga anak-anak Tuhan. Tuhan perhatikan dia. Kita mungkin bawahan, kita mungkin hari ini dikasih kepercayaan pegang perusahaan, bisnis, pemimpin di mana-mana. Tapi tolong ingat, kita tuh sama dengan orang yang kita pimpin. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Jadi tolong jangan sembarang memperlakukan bawahan. Jangan kasar, hargai mereka, kasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang. Ada amin? Amin, kita mulai belajar melakukan hal ini. Bapak Ibu, terlepas dari hal ini saya mau kasih kita usulan. Usulan kepada setiap kita sebagai pemimpin atau atasan. Karena pemimpin atau kita sebagai bos, atasan, sebagai tuan, kita punya satu kesempatan untuk bisa mengatur atau punya sebuah kesempatan untuk bisa punya kesempatan lah lebih besar untuk bisa merubah. Saya kasih kita sebuah usulan. Coba di dalam dunia kerja kita memasukkan unsur koinonia dan diakonia. Jangan cuma pinter berkoinonia di gereja, jangan cuma pinter berdiakonia di gereja, tapi di dunia kerja busuknya minta ampun. Apa sih Pak Andrian? Koinonia itu berbicara mengenai persekutuan. Coba kita bangun komunitas di tempat pekerjaan kita dengan menghadirkan shalomnya Tuhan. Apalagi kita atasan, wah ini punya kesempatan yang besar loh. Membangun komunitas, lingkungan yang baik, yang menghadirkan shalom, bukan menghadirkan ketakutan bagi orang lain. Jangan sampai orang yang hari ini kita pimpin alergi sama kita karena kita betul-betul orang yang gak jadi berkat di sana. Menghadirkan shalom, menciptakan persekutuan yang mengasihi sesama. Ini usulan supaya kita punya pekerjaan tuh gak abstrak. Buat Tuhan, apa buat Tuhan? Konkretnya adalah koinonia, menghadirkan shalom, damai sejahtera di tempat kerja kita. Lalu yang kedua, saling memberikan kepercayaan, menghargai setiap karunia yang dimiliki oleh masing-masing orang dalam sebuah perusahaan atau bisnis atau lembaga yang kita pimpin. Kita hargai, sekalipun mungkin mereka orang yang sangat sederhana, kita hargai, kita ajak terlibat di dalam satu tubuh Kristus untuk apa? Membangun koinonia, menghargai mereka, ikut serta di sana. Dan dengan demikian sebenarnya kita akan menolak budaya yang hari ini tentu terjadi di mana-mana, yaitu apa? Budaya cancel culture. Kalau udah nggak suka, nggak disenangi, kalau udah jadi ini kita langsung cancel, nggak usah terima dia, tolak dia, buang dia, jauhi dia. Hari ini budaya kita tuh budaya cancel culture, meng-cancel orang yang kita nggak suka. Tapi kalau kita tahu kita bos Kristen, pemimpin Kristen, apalagi pemimpin rohani ya, kita belajar untuk apa? Menciptakan kehidupan yang shalom, menghargai, kasih kesempatan untuk apa? Terciptanya sebuah kolaborasi dengan setiap orang. Amin? Ini contoh bagaimana kita berkoinonia di pekerjaan kita. Yang kedua, diakonia. Berbicara mengenai diakonia, itu berbicara mengenai pelayanan kasih. Waktu kita hari ini bekerja, yuk terapkan prinsip diakonia dalam pekerjaan kita. Memperhatikan kualitas hidup orang-orang yang kita pimpin dan kita pekerjakan. Jangan sampai orang 30 tahun kerja sama kita, dari yang awalnya gak punya apa-apa, sampai terakhir gak punya apa-apa. Bosnya makin kaya. Wah, orang Kristen lagi bertobat. Kita perlu menghargai, memberikan kehidupan yang layak, menaikkan harkat martabat mereka kalau Tuhan berkati kita. Kasihi mereka, bikin mereka tuh punya hidup yang berkualitas. Itu diakonia loh, pelayanan kasih kepada orang yang kita pimpin hari ini. Lalu yang kedua, berdoa bagi orang-orang yang hari ini kita pimpin dan kita pekerjakan. Ada hari ini kita berdoa bagi kita punya ART, kita punya bawahan di kantor,
Mungkin kita punya penjaga di rumah, ada. Kita bawa nama-nama mereka untuk doakan dalam doa-doa kita setiap malam. Itu juga unsur diakonia, kita berdoa bagi mereka. Dan yang terakhir, ini untuk pemimpin nih. Kadangkala kenapa sebuah lembaga, perusahaan, termasuk pemerintahan dan gereja itu gak pernah berubah. Karena selalu ada sistem di dalamnya. Ya dong ya, sistem yang korup, sistem yang lalim, sistem yang tidak jujur dan tidak adil. Sehingga membuat sesuatu itu susah berubah karena ada sistem yang mengatur di belakang layar. Nah kalau kita pemimpin, tolong hari ini saya punya usulan kita pikirkan sama-sama. Kalau kita hari ini pemimpin, kita menciptakan sistem yang baik, yang tidak korup. Sistem yang baik, yang menghargai semua orang. Yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, pemilik, tapi sistem itu akhirnya memerdekakan orang yang hari ini kita pimpin. Ada amin gak? Ini contoh konkret yang saya usul supaya kita pulang rumah gak mengawang-awang. Kira-kira begitu ya. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemimpin. Tapi jangan lupa, bukan cuma dua hal ini. Kita perlu juga memberitakan Injil. Supaya orang-orang juga dimenangkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya mau share satu buah kesaksian dari seorang bapak yang saya kenal. Beliau adalah Bapak Yohanes Jaya, sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jadi almarhum Bapak Yohanes Jaya. Foto ini diambil ketika beliau pergi mission trip di salah satu pulau yang ada di daerah Sulut atau di mana tempat saya berasal di tahun 2017. Jadi ini foto yang diambil ketika dia mission trip di pulau yang ada di Sulawesi Utara. Yang bikin saya bangga dengan beliau bukan cuma dia seorang atasan. Jadi beliau ini sebenarnya seorang pemimpin dalam 3 aspek atau 3 bidang yang berbeda. Yang pertama, dia adalah seorang atasan dalam bisnis yang dia jalankan. Yang kedua, dia juga seorang tuan dalam rumah karena mempekerjakan beberapa asisten rumah tangga. Dan dia juga pernah beberapa kali menjadi ketua majelis di gereja di mana saya bertumbuh, yaitu gereja Gemim Kristus Bitung. Tempat di mana saya bertumbuh di sana. Jadi dia seorang majelis, mantan ketua majelis. Yang bikin saya bersyukur dan senang dengan beliau, betul-betul merasakan kehidupan dia yang jadi dampak dan luar biasa. Karena ternyata saya menemukan bahwa beliau ini atau almarhum Bapak Yohanes membawa banyak bawahannya untuk dibaptis di gereja. Ada banyak orang-orang yang dia pekerjakan, yang dia injili dan percaya Tuhan, dan dia bawa ke gereja Gemim Kristus Bitung untuk dibaptis di sana. Pertanyaannya simple, bagaimana mungkin orang kerjanya bisa respect dan menghargai dan mau percaya sama Tuhan kalau almarhum tidak jadi contoh dan jadi berkat sebagaimana hidup sebagai orang Kristen. Ya dong ya, dia mau bilang Tuhan baik tapi jadi bos gak baik. Mau bilang Tuhan penuh kasih tapi dia sendiri jadi bos gak mengasihi. Bagaimana mungkin orang mau dengar dan percaya? Gak mungkin. Tapi betul-betul kehidupan dia sangat-sangat jadi berkat dan akhirnya ada banyak bawahan dia yang dia injili dan dia bawa ke gereja untuk dibaptis di gereja. Simpelnya karena apa sih Pak Andrian? Karena punya relasi yang baik dengan bawahan dan punya keteladanan hidup yang benar. Kalau almarhum bisa, kita pun hari ini yang hadir, saya yakin pasti bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama, kita ada Roh Kudus, kita punya berita yang sama yaitu Injil Tuhan. Kita punya kesempatan yang sama. Pertanyaannya adalah kita mau kerjakan atau cuma sekedar hidup cari cuan. Banyak hari ini anak-anak muda yang hadir ya. Jangan sampai sekolah, kerja, kuliah hanya untuk cari cuan. Aduh, kita memutar lingkaran yang gak baik. Karena kalau cuma sekedar cari uang, ya uang habis. Kita gak bawa mati. Buat apa? Tapi kalau kita juga bekerja bagaimana nilai kekal itu ada di sana. Itu pasti jadi satu sukacita yang besar bagi Tuhan untuk melihat kita hari ini. Membangun teladan dan relasi yang baik. Saya yakin kita pasti bisa. Mohon Tuhan kuatkan dan pimpin hidup kita. Supaya kita jadi berkat di sana, bukan jadi pemimpin atau atasan, ataupun bawahan yang akhirnya jadi batu sandungan di mana kita berada hari ini. Terakhir, sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Bila orang benar baik keadaannya, bersukarialah kota. Kota bukan cuma menunjukkan tempat, tapi juga berbicara mengenai keadaan. Kita di tengah-tengah kota, keadaan kita di marketplace. Apa? Kalau kita baik keadaannya, kita sungguh-sungguh jadi orang Kristen, kota Jakarta bersyukur punya kita. Kita jadi berkat di marketplace. Ada amin?
Biarlah kita membawa sukaria dan berkat bagi banyak orang karena kita mau hidup mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Tentu ini hal yang susah untuk kami lakukan. Tapi karena kami tahu kami punya Tuhan, kami sudah ditebus oleh Tuhan, kami pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup membangun relasi yang baik. Entah kami sebagai atasan, entah kami sebagai bawahan dimanapun kami berada. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kami, supaya dengan relasi itu terjadi, ada hubungan yang baik dan Injil akhirnya bisa masuk dan memerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga buat Tuhan yang menebus kami, sehingga kami punya konsep pekerjaan yang baik yang akhirnya juga Tuhan menguntungkan kami sebagai manusia, di mana ada relasi yang tercipta, harmoni semua ciptaan. Tuhan mampukan, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, happy Sunday. Tuhan memberkati.